Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 449. Bahkan jika Dev sekarang dipromosikan menjadi tingkat kedua alam Mahayana, dia khawatir tidak sesederhana itu berurusan dengan biksu di puncak tingkat 9 alam Mahayana. Dan Kaisar Xiao tidak tahu obat apa yang dijual pihak lain di dalam labu. Jika ada jebakan, bukankah Dev Chen dalam bahaya? Dev melambaikan tangannya, membiarkan Kaisar Xiao untuk meninggalkannya sendirian, dan kemudian membuat isyarat undangan ke Gabriel. Sosok kedua orang itu segera menghilang. Pada saat ini, orang-orang dari dinasti Xiao dan orang-orang dari istana ke-10 saling memandang. Kedua protagonis itu pergi, mereka hanya bisa menunggu, tidak ada yang berani melakukan apapun. Pada saat ini, Dev berjalan berdampingan dengan Gabriel, dan tidak ada permusuhan di antara mereka berdua. Sebaliknya, mereka seperti teman lama selama bertahun-tahun. So, bagaimana? Kau akan membunuhku? Dev adalah orang pertama yang berbicara. Mengapa aku ingin membunuhmu? Gabriel tersenyum sedikit. Aku telah membunuh Rote. Dev Chen tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia tahu bahwa Rote berasal dari istana ke-10, dan Rote itu sangat penting. Lalu kenapa? Ada masalah? Gabriel masih tersenyum. Saya membunuh orang dari istana ke-10 Anda. Anda tidak datang kepada saya untuk membalas dendam, jadi untuk apa Anda mencari saya? Dev tidak tahan lagi. Apa yang akan dilakukan orang ini? Katakan saja secara langsung, anjing. Aku mencarimu, hanya ingin tahu tentangmu. Gabriel menatap lurus ke arah Dev, kamu memiliki aura dari 3 ras. Apakah Anda masih memiliki api pamungkas dari ras iblis? Kau membicarakan ini? Dev merentangkan telapak tangannya, dan api pamungkas iblis mulai berdetak di telapak tangannya. Setelah melihat api pamungkas klan iblis ini, ekspresi tenang Gabriel akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Pada saat yang sama, pisau di tangannya sepertinya merasakan energi iblis dan mulai bergetar. Kau bukan kultivator iblis, dan api pamungkas klan iblismu tidak murni. Gabriel dengan lembut menekan pisau panjangnya, lalu berkata pada Dev. Oh, bagaimana kau tahu? Lalu berkata pada Dev. Dev sedikit terkejut. Api pamungkasnya saat ini bukanlah api pamungkas iblis murni, tetapi perpaduan dari beberapa api pamungkas. Tanpa diduga, Gabriel ini bisa melihatnya sekilas. Saya telah melihat api pamungkas iblis murni sebelumnya, dan tidak seperti ini. Gabriel berkata. Dev Chen sedikit mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari istana ke-10 ini pernah berurusan dengan klan iblis sebelumnya. Tuan Si di belakangmu adalah anggota klan iblis? Gabriel bertanya. Sekarang Dev memiliki api pamungkas dari klan iblis, kemungkinan besar pendukung di belakangnya adalah seorang kultivator iblis. Dev menggelengkan kepalanya, bukan. Lalu siapa dia? Gabriel benar-benar ingin tahu siapa orang yang bisa membunuh Rote dan membangkitkannya. Tidak buruk membunuh Rote. Jika dia benar-benar menggerakkan tangannya, dia juga memiliki kemampuan untuk membunuh Rote itu. Jangan melihat keduanya sebagai puncak tingkat 9 alam Mahayana, tapi Gabriel adalah putra penguasa istana ke-10. Pedang di tangannya bukanlah apa yang bisa dimiliki Rote. Ketika wilayahnya sama, persaingannya adalah pengalaman dan senjata ajaib. Tapi Rote terbunuh dan kemudian dibangkitkan, yang agak keterlaluan, bahkan ayahnya, penguasa istana ke-10, tidak bisa melakukannya. Saya tidak tahu. Dev masih menggelengkan kepalanya. Gabriel mengerutkan kening dan menatap Dev dengan tegas, kamu tidak tahu siapa pendukungmu sendiri? Gabriel tidak mempercayainya, bagaimanapun juga, Tuan Si adalah orang yang mendukung Dev. Bagaimana mungkin Dev tidak tahu identitas pihak lain? Tapi Dev tidak berbicara, dia benar-benar tidak tahu apa identitas Tuan Si. Dev dulunya sangat penasaran, ingin tahu dan selalu ingin mengetahui tentang identitas Tuan Si. Tapi sekarang, Dev tidak penasaran sama sekali, dia hanya tahu bahwa Tuan Si adalah salah satu orang terbaik baginya. Dan tidak ada hal lain yang penting. Saya tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya lagi. Gabriel menatap Dev dan tidak bertanya lagi. Apakah Dev benar-benar tidak tahu atau tidak ingin mengatakan pada dirinya sendiri? Gabriel tahu bahwa jika dia bertanya lagi, itu akan sia-sia.
Kau bukan seorang biksu dari dunia surga dan manusia, kan? Gabriel bertanya tiba-tiba. Dev terkejut, lalu mengangguk. Dia tidak mengerti bagaimana Gabriel bisa mengatakan ini, sepertinya dia tidak berbeda dengan para biksu di dunia surgawi dan manusia. Tidak ada yang pernah meragukan bahwa dia bukan seorang biksu di dunia surga dan manusia. Tapi Gabriel ini melihat Dev pertama kali, dan dia melihat asal Dev. Bisa dikatakan bahwa orang ini memiliki mata yang sangat beracun. Apakah kau ingin tahu bagaimana aku melihatnya? Gabriel bertanya. Dev tidak berbicara, dia tidak berekspresi, dia tidak ingin mengikuti ide Gabriel untuk mendominasi dirinya sendiri. Melihat Dev tidak menanggapi, Gabriel melanjutkan, karena di dunia surga dan manusia, tidak akan ada orang jenius sepertimu, apalagi biksu sepertimu yang bisa melompati alam ketika bertarung. Kau adalah tingkat kedua alam Mahayana, bahkan jika kau jenius, jika kau bisa mengalahkan tingkat ketiga atau keempat alam Mahayana, kau dianggap melawan hukum surga. Tapi kau bisa membunuh biksu puncak tingkat 9 alam Mahayana. Aku tidak akan pernah mengalami penyimpangan seperti itu di dunia surga dan manusia. Gabriel berkata dengan sangat percaya diri, dan melihat ekspresi percaya diri Gabriel, Dev hanya tersenyum. Sebagai anggota klan dewa, kepercayaan diri Gabriel adalah yang paling terkendali. Bagaimanapun, para biksu klan dewa semuanya adalah makhluk sombong dengan mata di atas puncak. Diperkirakan ketika orang lain datang, mereka tidak akan membicarakan hal ini dengan Dev, jadi mereka akan mulai bertarung secara langsung. Okelah kalau begitu, kini kau bisa bertanya padaku sekarang, itu adil. Gabriel berkata pada Dev. Organisasi apa istana ke-10 Anda? Apa tujuannya? Dev bertanya. Dev juga sangat penasaran dengan istana yang terdiri dari klan dewa tersebut, dan ingin tahu seperti apa organisasi istana ke-10 ini. Apa tujuan dari komposisi istana ini, dan apakah itu terkait dengan perang antara dewa dan iblis? Saya tidak tahu. Gabriel menggelengkan kepalanya. Dev terkejut, dan kemudian terus bertanya, siapa penguasa dari ke-10 istana Anda? Kecuali istana ke-10 Anda, di mana 9 istana lainnya? Saya juga tidak tahu. Gabriel masih menggelengkan kepalanya. Dev menatap Gabriel dengan keraguan di matanya. Orang ini, dia tidak sengaja belajar dari dirinya sendiri, dia tidak tahu apa-apa, kan? Dia benar-benar tidak tahu, dia tidak tahu identitas Tuan Shi? Tidak berbohong. Kalau begitu, kau harus tahu apa kekuatan penguasa 10 istana itu, kan? Dev terus bertanya. Gabriel terus menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya rasa ayah saya juga tidak tahu. Bukannya saya tidak ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, tetapi saya memang tidak dapat menjawabnya. Okelah kalau begitu. Dev melihat ekspresi Gabriel dan tahu bahwa orang ini tidak berbohong. 10 istana ini sepertinya benar-benar hierarkis, jadi tidak mungkin bagi orang-orang di bawah untuk memahami hal di atas, dan tidak ada cara untuk memulai. Lagi pula, di antara istana-istana, istana ke-10 adalah yang paling rendah keberadaannya. Sekarang kita berdua sudah saling mengenal, dan tujuanmu telah tercapai, bisakah kita pergi? Dev Chen bertanya. Gabriel itu bilang dia hanya ingin bertemu Dev, asal-usul Dev. Dia telah mengetahuinya sekarang, dia memahaminya, dan dia dapat pergi sepenuhnya. Tiba-tiba tangan saya sedikit gatal, dan saya ingin belajar dari Anda, jenius seperti apakah Anda ini? Gabriel benar-benar ingin mencoba, apakah Dev benar-benar dapat membunuh puncak tingkat 9 alam Mahayana? Tetapi jika dia melakukannya, Gabriel takut itu benar, maka bukankah dia akan mati? Itu sebabnya dia menawarkan untuk belajar dari Dev. Membunuh puncak tingkat 9 alam Mahayana. Pembelajaran sejauh ini tidak hanya dapat menguji kekuatan Dev, tetapi juga tidak membahayakan dirinya sendiri. Hahaha. Dev Chen menatap Gabriel dan langsung tertawa. Dia sudah melihat melalui pemikiran Gabriel yang cermat. Tapi Dev tidak takut, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke segera. Tapi saya punya satu syarat." Mustahil bagi Dev Chen untuk membiarkan Gabriel ini memanfaatkannya dengan sia-sia. Orang ini sedang mempermainkan, dan Dev tidak bodoh. "Oke, syarat apa?" Gabriel bertanya. "Ayo bertaruh dengan beberapa sumber daya, jika itu hanya pertarungan sederhana, itu tidak ada artinya." Dev berkata, "Ya,
Hanya saja saya tadi keluar dengan tergesa-gesa dan tidak membawa banyak sumber daya. Hanya ada 10.000 batu roh peri di tas penyimpananku. Saya tidak tahu apakah itu tidak masalah. Gabriel mengeluarkan tas penyimpanan dan berkata, "Brengsek, persetan." Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba mengutuk anjing besar di dalam hatinya, dan kemudian menatap Gabriel dan berkata, "Meskipun hanya ada 10.000 batu roh peri, itu bisa dipertaruhkan." Meskipun Dev dikejutkan oleh jumlah 10.000 batu roh peri, dia juga tidak bisa menunjukkannya. "Karena kau bisa terima, mari kita mulai, tapi ingat, jika kau menyakitiku sejauh ini, kau tidak akan mendapatkan batu roh peri." Gabriel mendesak lagi. Dev tidak ragu untuk sementara waktu bahwa lawannya adalah puncak tingkat 9 alam Mahayana, tetapi dia berkata pada dirinya sendiri berulang kali, sampai intinya tercapai, jangan sakiti dia. Ada apa dengan ini? Oke, tenang, jangan khawatir, aku pasti akan bersaing sesuai kesepakatan. Dev mengangguk. Saat suara Dev jatuh, kedua sosok itu bergerak dan langsung menjauhkan diri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Suasananya tiba-tiba menjadi tegang, udara di sekitarnya tampak mengeras, dan bahkan angin sepoi-sepoi pun berhenti untuk itu, hanya menunggu pertarungan yang luar biasa untuk dipentaskan. Dev menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi setajam elang, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, seolah-olah sungai telah menghancurkan tembok dan tak terbendung. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Dengan nyanyian lembut, pedang panjang yang sederhana dan agung perlahan terkondensasi dari kehampaan. Itu adalah pedang pembunuh naga Dev. Tubuh pedang berputar dengan cahaya hijau samar, dan suara aura naga samar-samar bergema, mengungkapkan aura dominan yang menebas segalanya dan tidak ada apa-apanya. Setelah melihat ini, pupil Gabriel tiba-tiba menyusut, dan ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di wajahnya. Sebagai putra penguasa istana ke-10, dia memiliki pengetahuan yang luas dan secara alami mengenali pedang pembunuh naga yang luar biasa. Apakah itu pedangmu? Ada getaran dalam suara Gabriel, dan dia jelas terkejut karena Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga. Ya, pedang pembunuh naga milikku. Dev tersenyum dan berdiri memegang pedang, dikelilingi oleh kekuatan spiritual, seperti pedang tak tertandingi yang akan terhunus. Tidak heran kau bisa membunuh Rote. Sepertinya ada hubungannya dengan pedangmu, tapi pedang di tanganku juga tidak biasa. Kekuatan spiritual di tubuh Gabriel juga mendidih, dan pisau panjang di tangannya bersinar terang, seolah-olah nyala api yang mengamuk melompat ke bilahnya. Pertempuran akan segera terjadi, sosok Gabriel seperti listrik, berubah menjadi aliran cahaya dan menerkam Dev. Dengan suara angin yang bersiul dan nyala api yang menyala-nyala, pisau panjang itu menebas Dev dengan ganas. Sosok Dev Chen berbalik dengan ringan, dan dengan lambaian lembut pedang pembunuh naga. Pedang itu seringan naga, dengan cerdik menyelesaikan serangan Gabriel menjadi tembus pandang. Pada saat yang sama, ujung pedang menyentuh tanah dan memantul dengan paksa untuk membawa Gabriel langsung ke intinya. Mereka berdua datang dan pergi, bayangan pedang, cahaya pedang saling terkait, dan setiap tabrakan disertai dengan raungan, mengaduk lapisan gelombang udara, dan ruang di sekitarnya tampak terkoyak oleh kekuatan ini. Pedang Gabriel memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Sementara pedang pembunuh naga Dev sangat gesit, terkadang berubah menjadi naga hijau yang membumbung tinggi selama 9 langit, dan terkadang berubah menjadi hujan pedang, yang kedap udara dan memusingkan. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi lebih intens, dan kecepatan serta kekuatan mereka berdua meningkat hingga ekstrim, dan setiap konfrontasi menjadi menakutkan. Meskipun wilayah Gabriel lebih tinggi daripada Dev, dia secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan di depan ketajaman pedang pembunuh naga dan ilmu pedang Dev yang luar biasa. Akhirnya, setelah tabrakan sengit, Gabriel secara tidak sengaja mengungkap kekurangannya, dan itu dilihat oleh Dev. Pedang pembunuh naga seperti ular roh yang keluar dari lubang, menembus pertahanan Gabriel dengan sudut yang luar biasa. Ujung pedang menyentuh bahunya dengan ringan, meninggalkan bekas pedang yang dangkal. Kemudian Dev dengan cepat menarik pedangnya dan semuanya menjadi tenang. Oke, saya kalah. Gabriel berdiri dengan pedangnya tertutup, melihat bekas pedang di pundaknya, matanya tidak terima, tetapi sedikit kelegaan dan kekaguman terungkap.
Dev tersenyum tipis, memasukkan pedang ke dalam sarungnya dan berkata, "Jika kau menerimanya, kekuatanmu juga luar biasa. Jika kau menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, hasilnya masih belum diketahui." Gabriel tersenyum lebar ketika mendengar ini, mengeluarkan 10.000 batu roh peri dari tas penyimpanannya, dan melemparkannya ke Dev. "Saya berani bertaruh. Hari ini Anda mengalahkan saya dengan setengah trik. Batu roh peri ini milikmu." Dev Chen menangkap batu roh peri dan merasakan kekuatan spiritual agung yang terkandung di dalamnya, dan mau tidak mau bersukacita di dalam hatinya. Dia berhasil, dia benar-benar menghasilkan banyak sumber daya. 10.000 batu roh peri, sekarang ada lebih banyak sumber daya untuk terus berkultivasi nanti. Dev sengaja hanya mengalahkan Gabriel dengan setengah trik, karena dia tidak ingin Gabriel menebak kekuatannya yang sebenarnya. Dentang. Krak. Pada saat ini, suara pecah yang tajam tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, dan kemudian pisau di tangan Gabriel langsung pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Hanya ada pegangan pisau yang tersisa di tangan Gabriel, yang terlihat sangat lucu. Melihat gagang pisau di tangannya, Gabriel terdiam untuk waktu yang lama. Sialan. Brengsek. Tiba-tiba, bahasa kotor keluar dari mulut Gabriel. Dev tersenyum tipis, "Maaf, pisaumu terlalu lemah." Pada saat ini, Gabriel serasa menjijikannya seolah-olah dia telah memakan seekor lalat. Dia pikir Dev hanya mengalahkannya dengan setengah trik, tapi dia tidak menyangka jarak di antara mereka terlalu jauh. Sejauh menyangkut senjata di tangannya, itu tidak lagi pada level yang sama. Jika dia benar-benar bertarung untuk hidup dan mati, dia khawatir kepalanya sudah berada di tempat yang berbeda sekarang. "Apakah kau bermain-main denganku?" Gabriel menatap Dev dengan marah. "Apa yang kau bicarakan? Mengapa saya bermain-main dengan Anda?" Dev mengangkat bau tanpa daya. "Bukankah kita sepakat bahwa itu sampai intinya tercapai, jika kau menyakitiku 1 poin pun, maka batu roh peri tidak akan diberikan kepadamu?" Gabriel berkata, "Aku memang tidak menyakitimu, hanya saja pisaumu tidak kuat. Dan kau tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa melukai pisaumu." Dev Chen menjelaskan. Melihat Dev Chen seperti itu, Gabriel hanya bisa merontokkan giginya dan menelannya ke dalam perutnya. Batu roh peri semuanya diberikan kepada Dev, dan sekarang tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, belum lagi tidak ada kata-kata tentang senjata sejak awal. Apes. Gabriel melihat gagang pisau yang patah di tangannya. Wajahnya membiru dan putih untuk sementara waktu, dan akhirnya dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya, dan berkata sambil tersenyum masam, "Pedang pembunuh nagamu memang hebat. Pedang milikku ini juga bisa dianggap sebagai senjata spiritual kelas atas. Tapi, aku tidak menyangka, itu masih sangat rentan terhadap pedangmu. Bolehkah aku melihat pedang pembunuh nagamu?" "Oh, tentu saja boleh." Dev melemparkannya dengan santai pedang pembunuh naga ke Gabriel. Gabriel mengambil pedang pembunuh naga dan melihatnya dengan sangat teliti. Dia baru saja menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam pedang pembunuh naga, dan dia ingin benar-benar memahami pedang pembunuh naga. Tapi tepat setelah menyuntikkan kekuatan spiritual, pedang pembunuh naga bergetar hebat, dan kemudian cahaya pedang yang tajam datang ke telapak tangan Gabriel. Gabriel terkejut dan buru-buru melepaskan tangannya, dan pedang pembunuh naga kembali ke tangan Dev. "Apakah pedang pembunuh nagamu memiliki roh pedang?" Gabriel bertanya dengan kaget. "Ya, tentu saja, bukankah pedang ajaibmu juga memiliki roh pedang?" Dev berkata. Tapi Gabriel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini berbeda. Meskipun pedang ajaibku juga memiliki spiritualitas, itu tidak seperti pedang pembunuh nagamu. Pedangmu dapat menyerang sendiri. Dibandingkan dengan pedang pembunuh nagamu, pedang ajaibku hanya pedang yang rusak. Aku melawanmu dengan begitu banyak gerakan dan kau berhasil mengalahkanku hanya dengan setengah langkah. Sepertinya kau sengaja mempermainkanku. Dengan kekuatanmu, aku khawatir aku akan kalah sepenuhnya dalam 3 langkah." Dev tersenyum tipis, menyingkirkan pedang naga, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Anda telah melebih-lebihkan saya. Pedang itu tidak memiliki mata. Adalah umum bagi pemenang untuk menang atau kalah. Saya juga mendapat banyak manfaat dari pertempuran hari ini." Tatapan rumit melintas di mata Gabriel, "Jangan menghiburku. Saya bersedia bertaruh untuk kalah. Keahlian saya tidak sebagus Anda.
Saya kalah secara adil kali ini. Dev tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi diam-diam dia bangga di dalam hatinya. Dia menyembunyikan kekuatannya. Lagi pula, di dunia surga dan manusia ini, semakin banyak kartu truf yang Anda miliki, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak ingin terlalu mempermalukan Gabriel. Lagi pula, keduanya tidak memiliki kebencian yang mendalam, mereka hanya bertukar kata. Sekarang hasilnya telah diputuskan, mengapa kita tidak mencari tempat untuk minum? Dev menyarankan. Gabriel ini benar-benar membuat Dev merasa berbeda dari biksu Protos lainnya. Oleh karena itu, Dev ingin mengikuti Gabriel ini untuk mendapatkan lebih banyak kontak, dan kemudian mengenal istana dari samping. Dia tahu bahwa dia pasti akan menghadapi Protos di masa depan dan tidak akan bisa menghindari, jadi dia harus mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Gabriel terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Oke, segera. Kau orangnya cukup terbuka. Kalau kalah, ya kalah saja. Aku bukan orang yang tidak menerima kekalahan, jadi ayo kita minum. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan ketegangan yang sebelumnya tiba-tiba menghilang. Meskipun dunia surga dan manusia kejam, tidak ada kekurangan orang-orang pemberani. Meskipun Gabriel kalah, dia menerima bahwa dia telah kalah, tetapi dia lebih mengagumi Dev. Dev mengikuti Gabriel kembali ke kota kekaisaran dinasti Xiao. Pada saat ini, Kaisar Xiao dan orang-orang di istana ke-10 saling berhadapan dalam konfrontasi yang menegangkan. Suasananya sangat tegang. Meskipun tidak ada yang berinisiatif untuk menyerang, mereka semua berjaga-jaga. Tetapi ketika mereka melihat Dev kembali dengan Gabriel, dan mereka berdua berbicara dan tertawa, mereka semua tercengang. Gabriel. Kimberly buru-buru melangkah maju dan memeriksa tubuh Gabriel. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, jangan terlalu gugup, santai. Gabriel tersenyum sedikit. Dan Dev memandang Kaisar Xiao, tenang, tidak apa-apa. Merasakan tatapan waspada semua orang di dinasti Xiao, Dev buru-buru membujuk semua orang untuk bersantai. Tuan Chen, ini. Kaisar Xiao tidak mengerti apa yang terjadi. Kami berdua baru saja mengobrol. Jangan gugup. Bisakah Kaisar Xiao menemukan tempat yang tenang untuk kami? Saya ingin minum beberapa gelas dengan saudara Yun. Dev berkata. Ketika semua orang mendengar bahwa Dev akan minum dengan Gabriel, semua orang sedikit bingung, tetapi Kaisar Xiao mengangguk dan berkata. Ya, saya akan memerintahkan orang untuk segera mengaturnya. Gabriel memandang Kimberly dan berkata, kita tidak bisa kembali ke istana ke-10, dan kita harus mencari tempat tinggal sementara. Saya pikir dinasti Xiao ini tidak buruk. Mari kita tinggal di dinasti Xiao ini untuk saat ini. Terlepas dari apakah Kaisar Xiao setuju atau tidak, Gabriel ingin tinggal di dinasti Xiao. Aku mendengarkan semua pengaturanmu. Kimberly sedikit tersenyum, dia tidak peduli, semuanya terserah Gabriel. Saudara Chen, bisakah saya tinggal di dinasti Xiao untuk sementara? Gabriel bertanya pada Dev. Kaisar Xiao dari dinasti Xiao adalah McKinley Xiao, tetapi saat ini Gabriel mengajukan pertanyaan kepada Dev tanpa menanyakan pendapat McKinley Xiao sama sekali. Dapat dilihat bahwa Gabriel tidak menganggap McKinley Xiao. Tentu saja kau bisa. Dev mengangguk, menatap Kaisar Xiao dan berkata. Kaisar Xiao, tolong atur tempat tinggal untuk mereka. Dimengerti, Tuan Chen. Kaisar Xiao setuju dan segera mengaturnya, tanpa sedikit pun ketidaksenangan. Dia, Kaisar Xiao, menerima semua pengaturan Dev, dan dia tidak akan mengeluh sedikit pun. Kembalilah, jaga dan perhatikan matamu tetap terang di masa depan, saya akan tinggal di dinasti Xiao, jangan ganggu dinasti Xiao. Gabriel menatap Thomas yang bersembunyi di belakang dan berkata, Yang mulia, jangan khawatir. Thomas mengangguk buru-buru, lalu berbalik dan melarikan diri. Dia sudah lama berpikir untuk pergi, tetapi Gabriel tidak berbicara, dia tidak berani pergi. Dan dinasti Xiao ini, bahkan jika Gabriel tidak tinggal di sini dan jika Thomas memiliki 10.000 nyali, dia tidak berani menyusahkan dinasti Xiao. Segera, Kaisar Xiao mengaturnya, dan semua orang yang dibawa Gabriel pergi untuk beristirahat. Di sisi lain, Dev mengikuti Gabriel di ruangan yang diatur oleh Kaisar Xiao,
menyiapkan beberapa tempayan anggur spiritual dan beberapa jenis daging binatang spiritual, dan makan dan minum banyak-banyak. Setelah meminum 3 anggur tempayan, anggurnya terasa panas, Gabriel tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, "Saudara Chen, sebenarnya, saya di sini untuk menemukan Anda kali ini. Selain untuk belajar, ada satu hal lagi yang ingin saya diskusikan dengan Anda." Dev mengangkat alisnya dan bertanya, "Oh ya? Ada apa? Ketika kau menghadapinya, apakah kau bisa memaafkan ayahku dan tidak membunuhnya?" Gabriel berkata pada Dev. "Gabriel adalah yang paling terkendali." Dev terkejut, dan berkata dengan tidak percaya, "Mengapa saya harus membunuh ayahmu? Bisakah aku membunuh ayahmu dengan kekuatan ini?" "Saudara Chen, meskipun Anda tampaknya tidak cukup kuat untuk melawan ayah saya saat ini, tapi saya tahu bahwa Anda akan melampaui dia cepat atau lambat. Jadi aku ingin memohon padamu, jika ayahku menyinggungmu saat itu, ampuni nyawanya dan jangan bunuh dia." Ada permohonan di mata Gabriel. "Mengapa kau begitu optimis tentang aku?" Dev tersenyum, "Sepertinya aku sangat ingin berterima kasih, tapi selama ayahmu tidak menggangguku, aku tidak akan menargetkannya. Lagi pula, saya tidak memiliki dendam dengan istana ke-10. Dia pasti akan mengganggumu. Saya sangat mengenal ayah saya. Mustahil baginya untuk membiarkan seorang biksu kecil alam Mahayana menantang otoritasnya. Kau membunuh Rote. Jika ayahku tidak mengganggumu, dia tidak akan memiliki prestise di istana ke-10. Dia tidak hanya akan merepotkanmu, tetapi dia akan terus mengirim orang untuk membunuhmu." Gabriel berkata tanpa ragu-ragu. Dev mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang, "Ayahmu menggangguku dan ingin membunuhku. Apakah Anda masih ingin saya menyelamatkan nyawanya? Mengapa kau tidak memohon pada ayahmu untuk menyelamatkan nyawaku? Aku hanya punya pemikiran kecil, yaitu aku tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku. Jika seseorang menyinggungku, maka aku akan membunuhnya. Saudara Chen, tidak bisakah kamu memberiku wajah?" Gabriel bertanya. "Tidak, aku baru saja bertemu denganmu. Aku tidak membunuhmu, aku sudah memberimu banyak wajah." Dev menggelengkan kepalanya. Dia tidak menganggap berteman dengan Gabriel, dia hanya bisa dianggap sebagai kenalan. Berbicara tentang 2 orang yang masih bermusuhan, bagaimana dia bisa memberinya wajah? "Kalau begitu, aku berhutang budi padamu, bagaimana?" Gabriel terus bertanya tanpa menyerah. "Kebaikanmu tidak berharga." Dev berkata. Gabriel terdiam. Setelah beberapa saat, Gabriel melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan, sebelum berbisik, "Saya baru saja mendapatkan peta harta karun. Dikatakan bahwa itu adalah gua yang ditinggalkan oleh makhluk abadi yang kuat. Namun, tempat itu sangat berbahaya. Jika Anda tertarik, kita dapat bergabung. Pada saat itu, Anda akan memiliki sebagian dari harta karun itu. Ini adalah alat tawar-menawar saya dengan Anda. Apakah kau menggodaku? Bahkan jika ada makhluk abadi di dunia surga dan manusia, tidak mungkin meninggalkan harta apapun, dan bagaimana mungkin dunia tingkat rendah seperti dunia surga dan manusia menarik makhluk abadi?" Dev Chen sama sekali tidak mempercayai kata-kata Gabriel. Ketika Gabriel mendengar ini, dia tersenyum, lalu berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa Gua Xianzun ini ada di dunia surga dan manusia?" "Bukan di dunia surga dan manusia." "Lalu di mana itu?" Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. "Itu ada di sana." Gabriel menunjuk ke arah langit dengan jarinya. "Alam surgawi? Anda mengatakan bahwa Gua Xianzun ini ada di alam surgawi?" Dev memandang Gabriel dengan tidak percaya, dan kemudian berkata dengan sedikit marah, "Apakah kau bercanda? Dalam keadaanku saat ini, aku bahkan tidak tahu kapan aku akan bisa naik ke alam surgawi. Apa gunanya memberitahuku ini? Ini seperti mencoba membagikan kue, dan dia bahkan tidak tahu apakah itu bisa terwujud." Gabriel ini benar-benar memikirkannya dan berkata bahwa dia ingin membagi harta karun itu. Gabriel menatap Dev dan berkata dengan heran. "Kenapa? Apa? Apakah kamu hanya tahu bahwa seseorang bisa masuk alam surgawi hanya dengan naik? Bagaimana seseorang bisa memasuki alam surgawi tanpa naik?" Dev Chen tampak bingung. "Kamu benar-benar tidak tahu?" Gabriel menatap Dev dengan tegas. "Berhentilah berbicara omong kosong, aku tidak punya waktu untuk bermain teka-teki denganmu."
Dev sedikit tidak sabar. Melihat Dev benar-benar tidak tahu, Gabriel berkata, "Saudara Chen, selain naik ke alam surgawi dengan keabadian, ada cara lain untuk memasuki alam surgawi dari dunia surga dan manusia, yaitu dengan menaiki tangga surgawi. Jika Anda mengandalkan kultivasi untuk naik ke abadian, setelah Anda naik ke alam surgawi, Anda biasanya akan mulai dari surga keempat di alam surgawi, dan di bawah keempat surga di alam surgawi, masih ada 3 surga. Dan sebagian besar biksu di 3 surga ini telah dibawa masuk melalui berbagai ujian. Saya tidak tahu tentang dunia lain, tapi di dunia surga dan manusia, itu ada tangga menuju alam surgawi yang muncul sekali dalam 100 tahun. Tidak peduli apa kekuatanmu, selama kamu bisa lulus ujian 9 tingkat tangga surgawi, kamu bisa naik ke alam surgawi. Tapi metode ini hanya bisa mencapai surga tingkat pertama." Gabriel menjelaskan kepada Dev secara detail. Setelah Dev mendengar ini, seluruh tubuhnya menjadi bersemangat. Ternyata dia bisa mencapai alam surgawi tanpa berkultivasi untuk naik ke abadian. Apakah dia memiliki kesempatan dengan mengandalkan alam Mahayana, dan kemudian menaiki tangga menuju alam surgawi? Hanya saja tangga ke alam surgawi hanya muncul sekali dalam 100 tahun, dan Dev tidak tahu apakah dia bisa menyusul. Jika Anda harus menunggu selama beberapa dekade, maka Dev lebih baik akan naik dengan berlatih sendiri. Lalu berapa lama lagi tangga itu akan muncul? Dev bertanya dengan tidak sabar. Menurut perhitungan, seharusnya dalam periode waktu dekat yang akan datang ini, tetapi tempat kemunculannya tidak dapat dipastikan. Setiap kali tangga surgawi muncul, akan terjadi badai berdarah. Banyak orang ingin menggunakan tangga itu untuk naik ke alam surgawi. Terutama para biksu surgawi yang terjebak di dunia surga dan manusia. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke alam surgawi dengan menaiki tangga surgawi. Jika tidak, mereka hanya bisa menunggu formasi langit dan bumi menghilang. Jadi setiap kali tangga surgawi muncul, para biksu surgawi yang terjebak di dunia surga dan manusia pasti akan mencobanya. Aku tidak tahu seberapa besar pemahaman Saudara Chen terhadap apa yang aku katakan. Gabriel tidak tahu bahwa Dev benar-benar tahu tentang formasi langit dan bumi yang besar untuk waktu yang lama, dan Devlah yang memiliki visi tentang formasi langit dan bumi yang besar. Saya dapat memahami semua yang Anda katakan, jadi dengan cara ini, bukankah mungkin banyak orang meninggalkan dunia surga dan manusia dengan menaiki tangga dan memasuki alam surgawi? Dev sedikit mengerutkan kening dan berkata, pada saat itu, leluhur pola ilahi hanya memberitahunya tentang kehancuran formasi langit dan bumi yang besar, dan sama sekali tidak mengatakan bahwa masih ada tangga ke alam surgawi. Termasuk biksu dari alam surgawi lainnya yang terperangkap di dunia surga dan manusia, tidak ada dari mereka yang pernah menyebutkan hal ini kepadanya. Karena ada jalan pintas seperti itu, mengapa tidak menggunakannya? Bahkan jika mereka hanya bisa memasuki alam surgawi dengan tangga langit yang berat, itu lebih baik daripada tinggal di dunia surga dan manusia. Jika mereka berada di dunia surga dan manusia, para biksu dari alam surgawi ini ditekan dan dibuat sangat memalukan. Melihat Dev mengatakan ini, Gabriel tersenyum langsung dan berkata perlahan, jika tangga ke langit surgawi begitu mudah untuk dilewati, maka pastinya akan ada banyak pembudidaya di alam surgawi. Namun kenyataannya tidak seperti itu, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya mampu mencapai tingkat keempat tangga langit surgawi, dan aku tidak dapat bertahan lama di sana sebelum akhirnya aku dikalahkan. Kau tahu berapa banyak biksu yang telah berjuang sampai mati, mereka bahkan tidak bisa mendekati ujung tangga. Jadi itu tidak sesederhana yang kamu katakan. Kau bahkan tidak bisa bertahan di tingkat keempat? Dev mengerutkan kening. Sekarang Gabriel adalah puncak tingkat 9 alam Mahayana, dan kekuatannya dianggap sangat kuat, tetapi kekuatan semacam ini bahkan tidak dapat menahan ujian tingkat keempat. Gabriel berkata dengan sangat serius, Saudara Chen, menaiki tangga langit surgawi itu sangat sulit. Itu adalah tuntunan jalan besar. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Selain kekuatan yang dibutuhkan untuk menaiki tangga surgawi, seseorang juga harus memiliki sejumlah bakat dan kemampuan untuk memperoleh pencerahan secara tiba-tiba. Jalan besar surga dan bumi, setiap tingkat adalah jalan yang unik. Kamu harus tahu bahwa setiap jalan adalah dunianya sendiri. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Saat tangga surgawi terbuka kali ini, aku bisa mengajakmu ke sana untuk mencobanya.
Itu akan membantumu meningkatkan kekuatanmu dengan cepat dan melatih pencerahanmu sendiri. Tapi itu juga sangat berbahaya. Aku tidak tahu berapa banyak biksu yang telah mati di tangga langit surgawi. Dev mendengarkan dengan cermat kata-kata Gabriel, yang sangat mengejutkannya. Dengan cara ini, apa yang disebut hubungan ini seharusnya adalah bahwa jalan surga dan bumi sedang mencari bakat orang-orang dengan kejeniusan tak tertandingi semacam itu di semua dunia dataran rendah, dan kemudian membiarkan mereka memasuki alam surgawi. Orang dengan kualifikasi biasa-biasa saja, saya khawatir mereka tidak perlu memikirkannya dalam hidup mereka. Maksudmu, dua makhluk abadi berada pada tingkat tertentu dari tangga langit menuju surgawi? Dev bertanya pada Gabriel. Bagaimanapun, Gabriel sama sekali tidak dapat memasuki alam surgawi sekarang, jadi tidak mungkin baginya untuk memegang peta harta karun alam surgawi dan menceritakannya pada dirinya sendiri. Sekarang mendengarkan kata-kata Gabriel, pasti ada beban tertentu dari tangga ke langit ini, bagaimanapun juga, setiap beban adalah dunia. Jelas, setiap lapisan dunia ini dibuka oleh seorang biksu yang kuat, tetapi itu juga ada secara nyata. Sama seperti dunia di dunia surga dan manusia ini, itu juga dibuka oleh sekte janji suci, tetapi dunia nyata semacam ini, bahkan pendirinya tidak dapat menghancurkannya sesuka hati, dan itu harus mengikuti aturan langit dan bumi. Ya, gua Xianzun atau gua makhluk abadi itu ada di tangga langit tingkat keempat, tapi saya hanya bisa bertahan di tingkat keempat untuk sementara waktu, jadi saya belum bisa menemukannya. Tapi saya percaya bahwa ketika tangga ke langit muncul lagi, saya akan mampu bisa berdiri kokoh di tingkat keempat. Gabriel mengangguk dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, hatinya tergerak. Gua Xianzun yang kuat, itu adalah peluang besar. Namun, dia juga tahu bahwa peluang seperti ini seringkali disertai dengan risiko yang sangat besar. Saudara Yun, apakah peta harta karun ini dapat dipercaya? Dev bertanya dengan hati-hati. Benar-benar dapat dipercaya. Relik ini saya dapatkan dari seorang biksu kuno, dan masih ada tanda kekuatan besar di sana. Gabriel berkata dengan sangat percaya diri. Dev merenung sejenak, dan akhirnya mengangguk, kalau begitu, aku akan berjanji padamu. Tahan di tingkat keempat untuk sementara waktu, jadi saya belum bisa menemukannya. Gabriel juga sangat senang melihat Dev setuju, jadi dia berkata. Oke, segera. Orang-orang dari istana ke-10 siapapun itu, kau bisa membunuh mereka semua sesuka hati, kecuali ayahku. Tapi ayahku pasti akan terus mengirim orang untuk membunuhmu, dan kau harus bersiap. Oke, segera, siapa takut? Dev mengangguk, apa kekuatan istana ke-10-mu? Tidak ada banyak biksu dengan ranah transformasi alam abadi negeri peri, kan? Oh, ya, tentu saja tidak. Tidakkah kau menemukan bahwa hanya ada sedikit biksu alam abadi di dunia surga dan manusia? Kata Gabriel. Ya, betul, itu sangat langka. Dev mengangguk. Kecuali dua penguasa wilayah domain yang dia temui yang berada di ranah transformasi alam abadi negeri peri, dan penguasa kota binatang, dia pada dasarnya tidak bertemu dengan para biksu di ranah transformasi alam abadi negeri peri lainnya. Tentu saja, ada juga Taois Walis, yang juga harus menjadi master transformasi alam abadi negeri peri. Biksu di ranah transformasi alam abadi negeri peri sudah sangat sulit untuk berkembang di dunia surga dan manusia. Bagaimanapun, sumber daya kultivasi di dunia surga dan manusia terbatas, dan semuanya berbasis spiritual. Setelah kita tiba di transformasi alam abadi negeri peri, kita membutuhkan batu roh peri atau batu spiritual abadi untuk membantu berkultivasi. Inilah sebabnya mengapa istana ke-10 kami membutuhkan sejumlah besar batu roh peri. Banyak dari biksu yang bereinkarnasi ini tidak dapat melarikan diri dari dunia dan berlatih keras, dan banyak dari mereka berada di tangga menuju langit surgawi. Seperti yang saya katakan, setiap tingkat tangga menuju langit adalah dunia. Banyak biksu memasuki tangga ke langit, dan kemudian mereka akan berlatih di tingkat tangga tertentu. Dunia di tangga langit surgawi berbeda dari dunia surga dan manusia, dan memiliki berbagai sumber daya kultivasi. Tapi dunia di tangga juga sangat berbahaya, ribuan kali lebih berbahaya dan kejam daripada dunia surga dan manusia ini, dan bahkan setelah mencapai tingkat keempat, dunia akan sangat menindas, dan kesulitannya bisa dibayangkan. Setiap kali tangga menghilang, banyak biksu memilih untuk tinggal di dunia tangga untuk berlatih.
Tentu saja, banyak biksu yang terjebak di dalamnya dan tidak punya cara untuk pergi. Gabriel menjelaskan kepada Dev secara rinci. Saudara Yun, maka setiap beban di tiap tangga langit surgawi adalah dunia. Apakah itu berarti ada banyak orang dalam setiap tangga? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, setelah dunia tercipta, manusia pasti akan lahir. Oh ya, tentu saja, mereka semua adalah dunia nyata, dan tentu saja mereka akan ada manusia. Kecuali untuk sumber daya kultivasi, itu tidak berbeda dengan dunia surga dan manusia. Tapi satu hal yang harus kamu ingat adalah bahwa di dunia di dalam tangga langit surgawi, setiap makhluk hidup yang kamu lihat akan menjadi musuhmu. Di dunia itu, kamu tidak akan memiliki teman atau kerabat. Tingkat kekejaman membutuhkan pikiran dan psikologi yang kuat untuk menanggungnya. Berbicara tentang ini, wajah Gabriel juga sedikit berubah, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Mungkinkah manusia di dunia tangga ke langit semuanya adalah mesin pembunuh tanpa perasaan? Dev bertanya dengan heran. Anda tahu, para biksu di dunia surga dan manusia juga terus-menerus memperjuangkan berbagai sumber daya, yang jauh lebih kejam daripada di dunia sekuler. Tetapi ketika Dev sampai di sini, dia masih memiliki banyak teman dan memiliki banyak wanita kepercayaan. Tentu saja tidak. Manusia di dunia tangga langit surgawi juga memiliki emosi dan keinginan. Mereka tentu saja bukan mesin pembunuh tanpa emosi. Hanya saja ketika kita memasuki dunia di dalam tangga langit surgawi, kita dianggap makhluk asing, jadi satu-satunya hal yang akan kita hadapi adalah pembantaian. Ini pula yang menjadi alasan mengapa banyak makhluk surgawi yang tinggal di dunia tangga langit surgawi untuk berkultivasi menghadapi bahaya besar. Gabriel berkata. Dev sedikit berpikir, dia sepertinya mengerti apa yang dikatakan Gabriel, dan dia juga mengerti seperti apa dunia di tiap tangga itu. Hei, jangan pikirkan itu. Ketika tangga ke langit muncul, aku akan membawamu ke sana dan kamu akan tahu segalanya. Aku masih ingin menanyakan satu hal padamu sekarang. Gabriel menatap Dev yang kontemplatif dan berkata, apalagi yang kau inginkan? Meskipun Anda memberitahu saya ini, bukan berarti saya dapat membantu Anda dalam segala hal. Dev Chen menatap Gabriel dan berkata, tenang bro, jangan khawatir. Masalah ini tidak akan membuatmu malu. Setelah Gabriel selesai berbicara, dia mengeluarkan belati hitam dengan tanda di atasnya, lalu menyerahkannya kepada Dev dan berkata, gunakan belati ini untuk membunuhku. What? Apa? Brengsek. Dev sangat terkejut dan hampir melompat. Dev tidak mengerti. Apakah Gabriel meminum obat yang salah tadi pagi, jadi kenapa dia bisa membiarkan dirinya membunuhnya? Santai, jangan gugup, aku tidak akan membiarkanmu benar-benar membunuhku, aku datang kepadamu, tapi aku tidak melawanmu, itu semua karena aku tidak ingin mati. Aku memintamu menggunakan belati ini untuk membunuh seberkas jiwaku. Dengan cara ini, lentera jiwa saya di istana ke-10 akan padam. Jika lentera hidup dan jiwa saya padam, itu berarti saya dianggap sudah mati, dan saya tidak perlu kembali ke istana ke-10. Kalau tidak begitu, lentera jiwaku masih ada di istana ke-10, tapi aku tidak akan kembali, saya akan dianggap sebagai pengkhianat istana. Ketika penegak hukum istana muncul, ayah saya bahkan tidak akan bisa melindungi saya. Gabriel menjelaskan pada Dev. Bersambung ke episode 450. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.